Assalamualaikum. Yang tidur Masih hadir sama kita. Oh, gue terkesima aja dengan pandangan-pandangan kalian. Bukan karena ngantuk kan? Enggak. Luar biasa. Gimana, maksudnya intinya adalah gimana komunikasi kita dengan orang tua. Kadang ada beberapa juga kita denial lah kalau mereka kasih pendapat ke kita, atau saat kita memberikan pendapat malah dikira kita tidak sopan apa segala macam. Padahal itu adalah sebenarnya adalah sebuah yuk kita saling tukar pendapat seperti itu. Ada masalah ini bagaimana caranya? Tapi kadang saat ada masalah ini belum tahu masalahnya bagaimana, kita langsung kayaknya langsung ada penghakiman kayak yang tadi Jose bilang. Sebenarnya kita nggak mau gitu, kita sebenarnya maunya lebih ke komunikasi, gimana kita bertukar pendapat. Dan setuju banget kalau kita perlu sekali namanya panutan. Tadi dibilang juga bahwa panutan kita ada di masa kita pasti dilayani, itu betul banget. Kayak tadi pengalaman pertama saya adalah saya dulu sampai ngumpet di toilet gitu untuk aktif. Tapi semakin kesini akhirnya saya mendapatkan ayo aktif, ayo ada yang mendorong saya untuk yuk aktif. Akhirnya sampai di titik ini gimana saya menjadi majelis gitu. keren abis, keren. Melayani. Tapi di satu sisi bukan berarti kalau saya udah di tahap melayani saya dilepas begitu aja, enggak. Masih harus tetap ada yang membimbing saya gitu. Dan menurut saya balik lagi, tim gembala adalah salah satu tonggak gereja bahwa siapapun mereka harus bisa untuk membimbing, mau dari anak kecil, dari anak muda sampai yang paling tua. Jadi nggak bisa dibilang kayak saya cuma bisa ke orang tua. Enggak. Menurut saya itu mungkin nggak bisa lah, maksudnya kita juga perlu dibimbing. Dan ketika kita sudah di tahap kayaknya kita udah di tahap untuk melayani, sebenarnya kita perlu dibimbing juga oleh gembala dan pemimpin-pemimpin gereja yang lain untuk membimbing kita seperti itu. Jadi makanya ada seperti itulah pokoknya. Oke. Pokoknya mantap tadi. Setiap orang perlu melayani dan dilayani ya berarti. Mantap. Orang melayani untuk dilayani di level manapun. Mau di level dia baru masuk, dan pada saat masuk pun kita harus tetap melayani, jangan sampai kita tinggal. Dan di level dia sudah melayani, tetap kita harus membimbing dan melayani dia gitu. Oke. Lanjut. Question. Apa? Kita apa yang berkesan siapa? Bacain dulu tidak baca sendiri Sebelum baca dalam hati dulu baru. Tadi dalam hati tapi agak keluar. Mohon maaf guys, agak amatir. Iya. So udah lama nih. Udah lama ya? Iya, podcastnya setahun sekali soalnya. Jadi kira-kira nih, udahlah tadi udah serius banget kan. Program apa nih yang paling berkesan gitu secara positif dari kita semua deh? Apa dari gue dulu dah? Yang paling berkesan menurut gue adalah dulu pernah ada program di mana kita mengajar di salah satu tempat. Satu tempat ini ya mungkin ya bisa dibilang kalangan bawah lah. Dan menurut saya itu adalah kegiatan yang sangat berkesan karena di mana anak-anak ini kita mengajar anak-anak yang mereka tuh ada yang nggak mampu untuk sekolah, ada yang tempat tinggalnya kurang layak, dan bahkan ada yang ketemu kita karena mereka belajar belajar keagamaan dulu. Jadi dia nulis dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, gitu. Jadi bagaimana kita saling berbagi kasih, itu yang menurut saya luar biasa banget nih.
kita dari gereja bisa berbagi kasih kepada sesama kita. Kita nggak lihat mereka itu siapa, mereka itu dari kalangan apa, mereka itu kaya atau mereka itu miskin. Enggak. Kita saling berbagi kasih, kita saling berbagi ilmu dengan penuh sukacita, sampai ada beberapa anak yang akhirnya berkembang juga. Ada yang bisa matematika, pas itu ada yang bahasa Inggris juga ya, diajarin nama Bang Gogo, keren banget. Terus habis itu ada matematika Kak Casey gitu. Jadi itu salah satu program yang saya ingat yang berkesan gitu. Itu dari aku. Next. Sama nih. Kalau gue suka banget mission trip. Nah, Mission trip apapun itu, kayak dari pertama kali mission trip tuh kemana ya? Bali ya kalau nggak salah. Bali, terus Purwokerto, sama yang Blora, sama yang saya di Ngempak kan. iya. Gue tuh suka banget mission trip, kenapa? Karena di situ kita bisa lihat benar-benar hal yang kita tidak pernah lihat di gereja kita gitu, yang tidak pernah kita lihat di kota besar yang kita sekarang ini lah. Kayak di Jakarta kan ya semua orang beda lah pokoknya pengalamannya kalau di Jakarta dan di desa-desa yang kayak gitu. Jadi benar-benar lihat orang kalau misalnya ke gereja transportnya susah, terus mungkin kayak rumahnya mungkin seadanya banget, sampai kayak kita pun akhirnya tidur di gereja, tidur di rumah warga. Dan itu sebuah pengalaman yang menurut gua pengalaman yang sangat menyentuh, pengalaman yang jadi berkat juga lah bagi kita, jadi pengingat juga kayak oke, berarti kita ini semua sama, kita nggak boleh sombong, kayak Tuhan tuh mengasihi kita semua sama. Dan hal-hal kayak gini sebenarnya gua pengennya tuh ada terus gitu tiap tahun gitu, supaya pengingat-pengingat tuh ada lagi, jadi kayak kita kayak sadar lah kayak kita tuh di sini loh guys, kita bukan yang, kita tidak berbeda dari yang lain gitu, mungkin gitu kali ya kalau dari gue. Keren. Serius, keren. Terus nggak mau jawab kayak gitu tadi gue. Jadi di kafe. Jangan. Editor please masukin. Tapi benar tadi yang ada tuh sifat kayak adanya involvement terhadap semua anggota pemuda maupun pemuda ataupun orang tua ya, itu sebuah yang program paling gue ingat gitu ya, paling berkesan. Kalau gue pribadi karena juga aktifnya di adventurer, setiap kali outing adventure itu senang banget karena bisa melihat bahwa anak-anak dan orang tua itu turut bahagia mengikuti semua outing dan kegiatan yang mereka lakukan, mau itu di camping ataupun terakhir kita itu ke Fauna Land. Jadi yang mungkin kehadiran orang tua mungkin waktu itu agak sibuk ya, mereka bisa hadir buat orang tua, buat anak-anak dan turut mengikuti kegiatannya. Dari gua kebetulan saat ini dipercayakan Tuhan untuk bisa melayani di NDR. Salah satu program dari kami adalah doa online. Jujur awalnya meragukan program ini. Kenapa? Kayak ini ngaruh nggak sih sebenarnya? Apakah jemaat akan merespon baik nggak sih? Atau jangan-jangan ini sebenarnya hanya doa doang, biasa tuh selesai, itu udah selesai gitu. Namun ternyata setelah berjalan 2 tahun, puji Tuhan, responnya sangat baik. Bahkan beberapa jemaat merasa, wah ini luar biasa, pelayanan ini sangat menarik. Kenapa? Karena jarang yang mendoakan saya. Itu pertama. Kedua, bahkan hebatnya lagi adalah ada yang keluarganya pun lupa kalau dia ulang tahun. Seperti itu. Dan lebih hebatnya lagi adalah ada pernah jadi gue kan hubungin dulu kan, jadi sebelum menelpon dia gue hubungin dulu, bisa nggak kami doakan, kak bener gak hari ini kakak ulang tahun. Bahkan di hari itu pun dia lupa kalau dia ulang tahun. Yang tahu malah kami, seperti itu. Itu dia merasa, wah kok lebih tahu kalian daripada saya. Oke, boleh saya mau doakan. Dan puji Tuhan responnya sangat baik. Itu bagi kami itu sangat menyenangkan.
karena memang itu fungsinya gereja ya, kita bisa mendoakan dan bisa menyenangkan jemaat kita seperti itu. Itu sih kalau dari saya sih mengenai program doa online. Hosea banyak nih Hosea. Kalau dari gue sih program kegiatan yang positif sih, bagi gue setiap program gereja udah pasti positif buat anggota jemaat. Tapi hal yang paling impactful buat diri gue sendiri adalah ketika kegiatan itu yang bisa melibatkan diri gue untuk melayani. Kayak karena karena pribadi gue orang yang nggak tahu gue punya bakat apa awalnya. Kayak gue selalu ngeliat kayak Casey jago banget nyanyi, jago banget main piano, terus yang lain lah. Karena hal-hal yang seperti itu ya nggak bisa gue lakukan. Kayak sama kayak Kaitin lah, gue kan pemalu orangnya ya. Pemalu orangnya, maksudnya nggak akan berani tampil di depan. Jadi kadang-kadang merasa juga nggak punya bakat ataupun melayani itu seperti apa, tapi dikasih kesempatan sama pemimpin-pemimpin gereja ataupun orang-orang yang tahu nih menempatkan saya pada waktu itu untuk melayani, mulai dari kegiatan-kegiatan yang kecil, belajar dari mulai mendoakan orang, berdoa di acara kebaktian. Itu bagi saya positif karena kita perlu untuk belajar seperti itu, belajar untuk melayani dari hal-hal kecil. Jadi kegiatan itu yang menurut saya juga menumbuhkan semangat pelayanan di dalam diri kita nih, anak-anak muda khususnya juga. Jadi nggak hanya yang disebut pelayanan itu pelayanan yang harus kadang-kadang kan pelayanan itu harus menghasilkan jiwa ya, karena kadang-kadang banyak yang orang baru merasa itu pelayanan harus ada hasilnya satu jiwa dibaptis, padahal banyak orang-orang ya itu ya, saya pribadi waktu itu saya nggak tahu bakat saya apa, nggak bisa ngomong juga nggak jago, disuruh nggak mungkin lah baca firman misalnya gitu, tapi ya dikasih kesempatan dari yang kecil sehingga saya juga merasa saya bisa juga melayani loh. Kadang-kadang kan malu juga ngeliat teman-teman yang memang dikasih karunia lebih gitu loh, dikasih bakat yang lebih gitu nih. Kaitin ada garis suaranya tadi. Next. Oke, dari gue ya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Jose, karena kita sama-sama melayani di jemaat, sebagai pelayan jemaat. Jadi semua program gereja itu bagus, positif, apalagi apa yang disampaikan Casey tadi, mission trip itu salah satu yang itu bagus banget, positif banget. Karena dari mission trip itu kita bisa tahu ternyata ada umat Tuhan yang di luar sana yang sangat susah, bahkan hanya untuk pergi ke gereja itu mereka sangat susah. Gerejanya mungkin juga fasilitasnya tidak selengkap yang kita miliki. Jadi apa yang saya sampaikan adalah dengan program-program itu kita seharusnya sebagai pemuda-pemuda MTR satu bersyukur. Ternyata kita bisa menjadi berkat bagi orang di luar sana. Jadi bisa mendorong kita untuk terus meningkatkan pelayanan kita di gereja, jangan meninggalkan ibadah-ibadah kita, supaya itu terus dikembangkan, disempurnakan oleh Tuhan, supaya kita terus menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Itu saya. Lanjut. Idem ya. Next. Oke. Jadi kan kita rata-rata semua ya majelis lah. Kira-kira dalam pelayanan kita pernah nggak kita mau menyampaikan pendapat nih, tapi kita memilih untuk kayak ya udahlah diem aja gitu. Kenapa gitu? Kalau Casey gue tau karena dia mau nangis habis itu dia. Tadi dikat aja nangis. Iya, dikat aja. Nggak usah lah. Ini nggak bisa dikat. Mohon maaf. Itu jadi bukti betapa nggak nyamannya dia.
kebuka ya. Tapi Sebenarnya pertanyaan ini juga nggak masuk ke hostnya karena dia selalu menyampaikan pendapat dia. Iya. Makanya udah bilang kaitin. Iya, kaitin. Oke, gue memilih dia. Sekarang memilih diam jadinya. Kenapa Anda memilih diam sekarang? Mungkin dulu kalau gue ya, kan karena gue baru di majelis kan waktu Iya. itu, hanya baru dibanding kalian, gue hanya Iya. baru 2 tahun ini ya. Awalnya ya sempat diam lah kayak gitu. Karena ini kan gue nggak tahu flow-nya kalau di majelis kayak gimana kalau saya berkomunikasi. Cuma waktu itu ada sempat ya mungkin beberapa kali kejadian kayak gitu kan, dimana menurut gue pribadi kayak enggak kayak gitu. Karena kayak yang kita mau bawa itu bukan seperti itu, atau kayak maksud kita itu bukan kayak gitu. Awalnya masih tetap diam kayak gitu, tapi lama kelamaan kok makin di push ya, di pressure kayak gitu. Akhirnya somebody has to speak up menurut gua. Jadi akhirnya gua bilang kayak kok kayak gini ya komunikasinya kayak gitu, atau kok penyampaian pendapatnya kayak gini. Kan bisa aja kita diskusi dulu kalau misalnya tidak ada ada yang yang kurang tepat, atau ada yang perlu didiskusikan kembali. Gak usah harus kayak ya, kalau menurut gua pribadi itu kayak dibawa ke secara personal gitu. Kita ini kan majelis atau maupun komisi kesamatan itu open lah ya terhadap pendapat lain, jadi harusnya itu dibawakan dengan Profesional. iya profesional, ataupun kayak komunikasi itu dua arah lah, jangan harus kayak harus push terus nanti kita tetap dia gitu. Akhirnya waktu itu gua speak up bahwa akhirnya lo maksud kita, terus akhirnya mereka pun juga akhirnya dengar kayak gitu, oh ternyata kayak gini ya gitu maksud dari kalian. Tapi seharusnya itu tidak langsung ke fase sana, harusnya ada di fase sebelum adanya kayak gitu ada mutual respect antara yang bertanya maupun yang akan kita bawakan. Itu sih dari gue. Kakak, tadi katanya dia mau jawab tau. Tadi lu udah siap-siap begini. Kaitin. Jangan ngarang deh. Enggak, kalau gue ya, kan gue lebih pendiam ya daripada kalian semua. Di sini kan maksudnya. Bisa ngomongnya lah. Enggak ya? Lebih ke apa ya? Mungkin sampai sekarang sih mau milih diam ya. Lebih ke personality gue juga, selain gue dari dulu begitu, sama mungkin kalau gue tuh kan gue baru mengalaminya baru 4 tahun terakhir ini ya. Semua juga. Maksudnya gimana ya? Gue kan gak pernah, atau lebih ke baru kali ini lah mungkin ya. Gue terbuka seperti apa manusia-manusia di gereja gue. Tapi maksud gue tuh secara keseluruhan kan, kalau misalnya kita cuman ketemu di gereja kan cuma salam, selamat sahabat. Gak pernah tuh ada komunikasi yang dalam, gak pernah ada yang kayak ngobrol tentang sesuatu sampai gue di majelis, terus program-program yang membuat kita harus bekerja sama. Diskusi balik layar lah ya. Iya, kayak gitu maksudnya. Baru inilah gue tahu, dan walaupun belum merubah gue untuk lebih terbuka juga, inilah baru gue sadar, mungkin gue gak nyaman ya. Karena kan kalau gue nyaman harusnya gue terbuka, tapi mungkin gak juga ya. Intinya mungkin kalau gue tuh lebih ke banyak berpikir 2 kali aja, makanya gue lebih memilih diam. Gue tuh mikir, abis ngomong ini nanti orang ngomong apa ya, gue harus mikirin gitu kan. Kalau gue kayak gitu, jadi gue lebih kebanyakan milih diam. Sama mungkin tadi juga yang lain-lain tuh, contoh tuh kayak gini, antara orang tua dan orang muda. Sebenarnya orang tua kita tahu lah, gak usah jauh-jauh orang tua yang di gereja, orang tua kita aja sebenarnya mereka tuh mau yang terbaik kan buat kita. Walaupun kadang-kadang langsung ngomong, terus kita tuh mikirnya apa sih? Aku kan maunya kayak gini. Tapi kan kita nggak tahu, orang tua tuh berpikir kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Sedangkan orang tua lebih tahu. Tapi yang dibutuhkan apa? Komunikasi. Kalau misalnya dari awal orang tua tuh ngomong, maksudnya kamu maunya kayak gimana? Kan lebih enak ya. Artinya itu tuh bertumbuh gitu. Kayak gimana ya, kalau dari contoh dari kecil tuh
ada orang tua yang bisa deket banget, tapi ada yang kayak kalau gue tuh dulu sama gue takut karena walaupun ngobrol tapi kan keras gitu loh. Jadi nggak bisa yang kayak kalau contoh tuh kita gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Tapi pernah nggak ditanya? Maksudnya ngobrol bener-bener seperti apa maunya, seperti apa yang kita imajinasikan tuh, apa yang mau kita wujudkan kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah ngobrol dari awal, kalau mereka tiba-tiba ngomong, oh mungkin kita udah mengerti. Ternyata mereka orangnya seperti ini. Lalu barulah mungkin kita berani ngomong. Mungkin kayak gitu. Jadi harus bertahap. Gak bisa langsung kayak, kamu kan kayak gini, harus kayak gini. Ini gak boleh. Gak bisa dong. Apalagi baru bertemu, terus baru mau mulai bertumbuh kayak gitu. Gitu sih. Mungkin. Kalau Dari gua. gua tipe orang yang diem mulutnya, tapi pikiran lu ngomong. Berisik. Pikiran berisik ya. Ada tuh juga berisik. Akhirnya susah menyampaikan. Kenapa begitu? Pertama mungkin karena takut ya, takut ngomong atau salah. Kedua, ada program gua yang butuh orang banyak untuk bisa info join gitu. Kalau gua takut salah ngomong orang itu, nanti kalau gua mau menjalankan program ini takutnya dia nggak bantu lagi. Jadi itu gue lebih pikir 2 kali kalau gue ngomong ini ntar nyakitin nggak ya, terus ntar dia masih mau nggak ya bantuin gue ya gitu. Jadi apa namanya, mungkin itu kesalahan dari gue juga, terlalu takut untuk menyuarakan pendapat gue, tapi menyampaikan harus memang kalau mungkin teman-teman yang selama ini bareng sama kita 4 tahun kan barengan kan di majelis. Gue tipe orang yang di majelis tuh diem aja, ngomong diem nggak pernah ngomong gitu. Tapi pernah 1 kali gue nahan, gue saking udah nahannya banget itu, terus tiba-tiba gue berani ngomong. Dan puji Tuhan setelah gue ngomong itu akhirnya mereka mulai terbuka, oh ternyata ini loh isi hati kalian ya, ternyata ya, seperti yang tadi siapa yang ngomong gitu ya. Oh ternyata ini loh masalahnya, oh mungkin bisa diatasi sebenarnya sih. Jadi sebenarnya sebaiknya teman-teman kalau misalnya ada ide atau isi hati yang mungkin selama ini tertahan, ngomong aja, nggak perlu takut seperti itu. Kalau tuh bener loh. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, sampaikan aja. Yang penting kita sampaikannya dengan baik-baik. Jangan sampai kita juga menyakiti orang lain juga, jangan sampai kita menjatuhkan orang lain juga, seperti itu sih. Jadi emang kita perlu hikmah dan bijaksana untuk menyampaikan sesuatu di terutama di majelis itu kan. Ini kan majelis terhormat. Begitu. Jadi kita harus hati-hati juga kalau ngomong kan. Jangan sampai ya menimbulkan kepanasan lah. Akhirnya nama kita jadi jelek juga. Seperti itu. Itu sih dari gua sih. Next. Gue mau nambahin lah. Sama. Tadi Yosi bilang gue banyak ngomong. Harus klarifikasi nih. Gue banyak ngomong. Apa? Berani ngomong. Berani untuk berpendapat. Berani untuk berpendapat. Ya, kalau menurut gua apa yang bikin diem itu ada beberapa faktor. Tadi maksudnya yang pertama mungkin takut karena nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong. Jadi kalau dibilang sekarang gua berani ngomong, iya karena dulu gua dikasih kesempatan orang untuk ngomong. Jadi ada kesempatan untuk gua belajar ngomong. Even ya ditanyain aja pendapatnya apa, walaupun ya waktu itu gue bilang iya gitu, ditanyakan sehingga ada inisiatif dari diri sendiri untuk coba untuk ngomong, sehingga sekarang ya mungkin udah mulai berani. Cuman ada juga seringkali perasaan juga pengen merasa diem karena ya lebih ke feedback yang kita dapat setelah kita berpendapat. Ya nggak sih, maksudnya feedback itu kadang-kadang buat impact ke kita sehingga kita nggak berani ngomong lagi karena mungkin kalau kita ngomongin organisasi ya kayak mau zaman dari kita sekolah, kuliah sampai bekerja pasti ada diskusi, ada organisasi ya, ada meeting, ada rapat. Nah, harapannya tuh ketika kita ngomong ya itu jadinya diskusi. Nah, kadang-kadang feedback yang didapat ketika kita nyampaikan pendapat bukannya jadi diskusi yang menarik lah, yang membangun lah. Maunya ya ketika gue bilang ini ya, kalau dia merasanya nggak oke ya kasih pendapat, bukan jatuhnya menjatuhkan, menyalahkan ataupun menggunakan kata-kata yang kurang baik.
sehingga jadi impactnya ya orang malas ngomong, orang malas ada di situ, ya nggak sih? Kalau orang malas di situ ya nanti impactnya ya akan banyak datang. Jadi ya gue kadang-kadang ya ngerasa gue akan diem ketika sudah beberapa kali gue dapat feedback yang nggak jelas lah bagi gue. Maksudnya ya ngapain lagi gue ngomong ketika gue ajak ngomong jawabannya tuh muter-muter nggak jelas, terus yang ditanya A ataupun yang dikasih pendapatnya tentang satu hal bahasnya malah yang lain yang nggak nyambung, sehingga jadinya ya diskusi panjang yang nggak jelas. Jadi ya yang menurut gue kenapa gue bakal memilih diem adalah ketika feedbacknya sudah mulai nggak oke. Ketika gue udah dapat feedback yang nggak oke tuh adanya ya bukan berarti kalau dia kasih feedback nggak negatif, misalnya pernyataan gue salah itu nggak apa-apa. Jadi jangan juga disalahkan, maksudnya maunya dapat feedback positif terus, nggak juga. Feedback negatif tuh oke, misalnya kayak Jose lo nggak boleh ngelakuin ini karena nanti bikin misalnya anak muda jadi malas atau apa, itu nggak masalah, is oke kalau memang yang gue lakukan salah. Tapi gue berharap feedbacknya yang kayak gitu, yang membangun, bukan feedback yang menjatuhkan tadi. Setuju. Jadi gitu bro. Hidup. Oke bro. Siap sis. Oke. Thank you. Gue jadi ingat tadi merujuk ke ceritanya Jason tadi, yang dia ketemu Super Grab bawa Apa? Super Grab ya? Super Gue lihat taksi online aja lah. Taksi online. Tidak ada Gak taksi apa-apa online. ya, kita disebutin aja. Oh iya, oke. Kurang sponsor. Ini soalnya udah dilepas pasien di kota. Iya, pokoknya taksi online yang kayak dia merasa tidak diterima gitu, merasa kayaknya dia dikucilkan di dalam gereja. Dan ada pun teman-teman gue yang gue lihat mereka karena mereka tidak nyaman, tidak diterima, merasa tidak diterima di gerejanya, akhirnya banyak yang mencari tempat lain gitu. Pertanyaannya adalah sekarang gimana caranya agar kita merasa memiliki tempat dan diterima di gereja, gitu loh. Permasalahannya itu, solusinya bagaimana? Yang coba kita harus kita pikirkan. Untuk apalagi kan level-level Hosea kan udah pemimpin gereja, Bukan pemimpin lagi, conference, iya. Yosi direktur di gereja. Direktur segini nih, pemimpin tuh mantap lah. Pokoknya gimana solusinya biar kita merasa kita diterima dan memiliki tempat di gereja, karena itu sangat penting. Ngapain kita effort untuk datang ke gereja tapi kita merasa kalau kita nggak diterima gitu di gereja gitu, akhirnya jatuhnya udahlah ngapain gua effort di sini padahal gua merasa tidak diterima gitu, akhirnya pergi gitu. Gimana? Mungkin kalau pertanyaan ini tadi udah sedikit dijawab ya sama jawaban dari Kak Johan, bahwa yang penting itu adalah kehadiran anggota-anggota jemaat yang lainnya terhadap orang-orang yang merasa mungkin masih baru di gereja atau tidak terinvolve ya di gereja. Jadi kita harus pertama ada kehadiran. Jadi kehadiran itu juga harus kayak dia langsung harus aktif, enggak, mungkin kita tanya gimana kabarnya, atau ini nanti hari Minggu ini ada kegiatan ini, mau ikut nggak, gitu. Bagi orang-orang yang mungkin sebelumnya kita lihat nggak ada bersama kita kayak gitu atau apa. Jadi mungkin itu tadi ya, mau kasih insight aja bahwa mungkin udah sedikit terjawab, tapi mungkin ada jawaban yang lain atau solusi lain yang lebih detail. Ini yang mana dulu? Oh, ini Kak Itin itu menjawab. Mungkin langsung gue. Kalau dibilang apa yang dibutuhkan anak muda, namanya anak muda itu kompleks ya, banyak banget yang dibutuhkan.
Namanya anak muda pasti ya dalam proses bertumbuh, baik itu jasmani, baik itu rohani. Jadi kalau dibilang apa yang dibutuhkan, ya kita harus lihat dulu kebutuhan mereka, karakter masing-masing anak itu berbeda. Kebutuhan Yosi berbeda dengan kebutuhan Jason. Mungkin Yosi yang lagi bergumul, tentunya yang dibutuhkan berbeda dengan Jason yang mungkin sedang mencari jodoh. Salah ya? Mencari Ngapain dicari? Ada. Lanjut. Yang ini kapital. mencari jati diri, dan ada juga pemuda yang sudah kuat dalam kerohanian. Jadi masing-masing berbeda kebutuhan. Jadi itu yang harus dipetakan. Jadi apa yang bisa disampaikan Jason, komunikasi, kehadiran itu penting. Karena dengan komunikasi, kehadiran gereja, tua-tua jemaat jadi tahu apa sih kebutuhan tiap-tiap anak muda ini masing-masing. Kan berbeda dari 3 tipe anak muda itu tadi. Jadi dari situ gereja bisa bergerak. Oh, ini yang harus gereja lakukan. Faktor kenapa anak muda jadi banyak meninggalkan gereja, salah satunya mungkin peribadatan yang monoton. Itu juga harus jadi satu apa namanya, pemikiran yang serius untuk tua-tua jemaat, bagaimana cara mengemas ibadah itu jadi lebih menarik. Kemudian ya banyak kebutuhan anak muda. Nggak hanya materialis. Nggak hanya materi. Iya, benar. Tentang sudah majelis sudah kasih banyak materi, dana untuk kegiatan kalian. Sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Gereja itu membina, membimbing, mengarahkan anak muda, membimbing jiwanya, membimbing anak yang hidup, bukan benda mati, tapi anak yang hidup yang mereka memiliki pemikiran, memiliki rasa. Jadi harus benar-benar mereka harus tahu karakter dari masing-masing anak muda tersebut. Kalau dari saya, sebenarnya hampir sama dengan apa yang Kak Johan bilang. Mungkin lebih kepada mengenai peribadatan ya. Salah satu hal yang aku pelajari, anak muda kenapa dia memilih gereja lain daripada di gereja kita adalah pertama ibadahnya monoton, itu betul, dan yang kedua yang terpenting adalah terlalu panjang, waktunya terlalu panjang, dan banyak juga hal-hal yang sebenarnya nggak perlu disampaikan itu masuk di dalam jam ibadah itu, jadi kayak seperti buang-buang waktu seperti itu. Dan yang kedua juga ada pembicara yang sudah sampai kesimpulan nih, tapi ngulang lagi. Jadi memang majelis perlu yang namanya sebelum mencari pembicara, infokan dulu lah bicara bahwa tolong langsung to the point aja apa yang mau sampaikan. Lalu yang perlu juga disampaikan, yang perlu juga jadi perhatian adalah isi dari khotbah. Kita tidak menolak belajar mengenai roh nubuat, mengenai apapun itulah, mengenai ajaran Advent seperti itu, mengenai akhir zaman itu memang sangat penting. Namun tema seperti itu tuh sudah bagi anak muda tuh sedikit membosankan menurut saya. Sedikit membosankan, bukan berarti nggak boleh, tapi membosankan. Menurut saya sebaiknya ada tema-tema yang ada hubungannya dengan kehidupan orang muda. Contohnya mengenai karir, mengenai percintaan, lalu mengenai rasa nasionalisme kepada sebuah negara. Bagaimana kita seorang Kristen harus memiliki nasionalisme yang benar gitu. Karena itu sangat penting. Karena kalau misalnya anak muda dengerin firman yang begitu saja yang terlalu monoton, saya yakin sih emang pasti dia akan mencari gereja yang lebih menyenangkan. Jadi emang perlu juga pembicara-pembicara yang dari orang muda juga, supaya kita juga lebih menarik ya Om ya. Seperti itu sih kalau menurut saya sih ya. Oke.
Ya semangat dong Pak. Gitu. Kira-kira nih, tadi udah bahas panjang lebar apa segala macam. Kira-kira kalau ada yang bisa diubah dari pelayanan kita, apa yang kalian mau ubah dari pelayanan pemuda pastinya? Apa yang mau kalian ubah dari segi pelayanan pada saat sekarang ya? Apakah kalian bisa menjawab, oh udah bagus kok ini semua pelayanan, sudah mantap, bagus, tidak ada yang diubah? Atau kayaknya kurang dah? Kalau kurang apa solusinya gitu? Ada nggak? Pelayanan yang harus diubah. Maksudnya pelayanan terhadap orang muda atau pelayanan yang dibawakan oleh orang muda buat Orang muda Apa? yang dibawakan oleh orang muda. oh jadi yang kita bawakan Iya. gitu ya, sebagai orang muda. Ya. Mungkin salah satu ini program yang dulu sempat dijalankan ya, cuman belakangan ini udah jalan lagi, nggak tahu karena apa, mungkin ada dari segi mungkin biaya juga ya. Tapi dulu itu setiap hari Minggu ada perkumpulan olahraga bagi pemuda. Jadi dulu itu di perkumpulan olahraga ini bukan hanya untuk olahraga aja ya, tapi kita di situ juga mingle, berkomunikasi, diskusi dengan orang muda lainnya, dan ini juga bisa jadi wadah orang-orang yang bukan dari Advent ya, atau orang-orang yang bukan dari gereja mengikuti program kita. Jadi ini kan sifatnya open ya buat olahraga, jadi kita bisa mengajak teman-teman kita dari kantor, mungkin dari kuliah, atau dari jemaat-jemaat lain buat bergabung dengan kita. Terus di situ kita bisa berbicara, mungkin juga kita bisa berkenalan sama orang lain. Itu yang saya rasakan dulu, kayaknya masih ada waktu itu. Tapi sekarang kayaknya ya saya kurang tahu, dari satu lain dua hal, mungkin dia juga agak ini yang besar ya, tapi sudah berhenti programnya. Mungkin besar harapan saya itu kedepannya dijalankan lagi, karena itu bagus, bukan hanya buat pemuda ya, orang tua juga ikut waktu itu berolahraga bersamaan. Jadi itu salah satu program yang menurut aku bagus buat jalanin lagi secara praktikal. Kalau secara apa tuh buat diskusi bareng, mungkin juga nggak harus dari gereja, tapi orang tua atau teman-teman, mungkin tiap minggu kita juga ke rumah salah satu teman-teman kita jenguk, kita juga ngobrol di sana. Jadi enak, kita juga tahu satu sama yang lainnya. Kita bisa ya ketemu banyak orang. Tuh dari gue. Kalau dari saya, seperti yang tadi Kayosi ngomong, yang harus kembali dilakukan adalah mengajar lagi ke orang-orang yang kurang mampu ya, Yos ya. Waktu itu kita ngajar di mana, daerah Pancoran itu menarik banget sih, karena kita bisa berinteraksi dengan anak muda yang kaum menengah ke bawah, terus kita bisa tahu situasi yang ada di sekitar kita. Itu apalagi kita mengajarkan satu hal yang bagi mereka itu mahal, tapi kita kasih secara gratis. Menurut saya itu sebuah pelayanan yang luar biasa. Tuhan udah kasih kita talenta, pendidikan yang luar biasa, terus kita bisa share secara gratis pada orang. Menurut saya itu salah satu pelayanan kasih yang sangat banget perlu kita lakukan lagi. Itu pertama. Yang kedua, bagus juga tadi yang Jason bilang, kita mungkin lebih supaya lebih konkret, kita ada namanya care group. Jadi care group, mau care group pemuda atau care group youth choir, itu kita ngapain selain kita belajar Alkitab bareng, kita juga menjenguk teman-teman kita yang mungkin sudah lama jarang datang, mungkin yang sedang sakit. Karena dari situ juga yang membuat iman teman-teman kita tuh jadi tidak mudah lagi, oh ternyata mereka peduli loh sama saya, seperti itu. Jadi itu program sangat bagus juga. Dan terakhir, kalau menurut saya adalah program yang namanya ini, kita menyisihkan semampu kita, misalnya uang jajan kita atau gaji kita yang udah kerja, kita kumpulin bareng, kita beli sembako atau apa, terus kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau enggak kayak misalnya kejadian saudara kita yang ada di Sumatera itu, terus kita sumbang semua itu menurut saya pelayanan yang luar biasa sih dan menarik. Jadi selain kita dapat kebersamaannya, kita juga dapat kerohaniannya, kita jadi bertumbuh juga. Itu sih menurut saya sih.
Udah. Jadi saya ada masukan sedikit jadi tentang apa yang harus dirubah. Jadi tadi sudah sampaikan Jason, Fransi, Mingle, Care Group, itu semua artinya adalah berkumpul bersama dengan tujuan untuk saling menguatkan. Jadi juga sempat disinggung bahwa salah satu faktor kenapa anak muda meninggalkan gereja bukan hanya dari orang tua, dari pemimpin, tapi justru dari diri kita sendiri. Saya lihat ini ya, pengamatan saya beberapa kali di PA, acara PA ini saran ya, bukan menghakimi. Jadi kalau ada teman kita yang menyampaikan sesuatu, kita perhatiin nggak? Kita duduknya nyebar. Oh ya. Jadi tadi tentang kehadiran, tentang perhatian. Jadi bagaimana kita mau menguatkan kalau kita duduknya saling berjauhan. Jadi mungkin lebih baik jika kita duduk bareng, kita perhatikan teman kita yang memberikan materi, jadi dia merasa oh teman gua hadir semua. Karena dia membayangkan pada saat dia membuat materi itu, dia pasti membayangkan akan berkata dengan teman-teman yang lengkap semuanya hadir untuk memberikan motivasi kepada mereka. Tapi pada saat kenyataannya pada saat dia menyampaikan, ada yang ngobrol sendiri-sendiri, main HP. Ini satu pengaruh, satu faktor dari anak muda itu sendiri. Kenapa akhirnya mereka malas lah, nanti next lagi, gue nggak mau lagi bawain pelayanan di depan. Ini satu pentingnya kehadiran bukan hanya orang tua tapi juga teman-teman terdekat kita. Itu mungkin yang bisa kita rubah. Itu simple. Salah satu cara simple untuk kita boleh saling menguatkan. Itu. Mantap. Semangat. Keren nih podcastnya nih. Yos, gue tertarik namain dikit deh terakhir ya. Paling apa yang bisa bukan diubah ya, ini mungkin di-improve lah. Banyak kegiatan yang bisa involve anak muda lah. Involve tuh dalam arti bukan hanya nyuruh ya, maksudnya bantuin ini. Involve di pikiran, di strategiknya ataupun konsep acaranya. Jadi lebih kegiatan-kegiatan yang benar-benar melibatkan anak muda. Jadi gue orang yang sangat percaya ketika ini gak hanya anak muda sebenarnya, ini konsep yang bisa dipakai di setiap orang lah ya, maksudnya ketika dia merasa dilibatkan, dia akan otomatis sendirinya juga akan melakukan yang terbaik juga untuk tempatnya dia itu, bukan karena dipaksa. Jadi karena ya proses itu nggak bisa instan dari Yosi yang dulu tadi ya, benar-benar gue selalu bilang gue juga belajar banyak dari Yosi. Yosi itu maksudnya dari orang yang tadi ada di kamar mandi sekarang bisa pernah khotbah, keren banget. Maksudnya gereja tuh harus punya konsep belajar yang bisa menumbuhkan orang-orang yang dari posisi Yosi dulu sampai Yosi yang sekarang, gitu loh. Merah-merah. Melayang lah Yos, karena gue percaya hal-hal positif yang Yosi dapat hal positif lah. Maksudnya kita pun di sini dapat hal positif dari orang-orang yang ada di kita dulu, sehingga kita masih ada sekarang. Kalau misalnya kita yang dapat hal-hal yang negatif terus ya, gue yakin juga kita pasti akan hilang dengan sendirinya. Jadi ya macam tadi ada care group, ada hal-hal apapun itu, selama kita dapatnya hal positif terus ya pasti orang itu akan positif juga akhirnya. Kayak mulai dari orang-orang tadi dilibatkan di dalam gereja, terus pemimpin-pemimpin gerejanya juga care terhadap anak-anak muda. Jadi ya karena gue juga ngerasa anak-anak muda juga ya sesuai namanya masih anak-anak, masing-masing anak muda bukan orang tua. Sesuai namanya anak, kita tetap butuh diperhatikan juga oleh yang rasanya levelnya di atasnya. Mulai dari ya di rumah dia diperhatikan, kalau dia nggak dapat perhatian di rumah pasti dia akan cari juga perhatian di tempat lain. Kalau bahkan di gereja misalnya
teman-teman yang nggak merhatikan, ya harapannya pemimpin gerejanya juga memperhatikan si anak-anak mudanya. Kalau sampai pemimpinnya pun nggak merhatikannya, at least gembala memperhatikan anak, sehingga ya si anak muda ini nggak hilang, tetap ada di dalam gereja dan prosesnya tetap jalan terus. Dia dibimbing, diarahkan, dikasih kesempatan untuk melayani, dikasih arahan yang jelas supaya outputnya jadi Yosi yang sekarang nih. Kita puji-puji Yosi dulu yang sekarang. Palanya besar. Senang sih. Hidungmu yang besar. Kurang lebih gitu. Karena ya tadi ya, kalau misalnya nggak bisa ya semua harus belajar untuk menjadi lebih baik lah. Nggak hanya, maksudnya anak muda juga bukan berarti kita maunya kemauan kita diikutin terus. Kadang-kadang kan ada yang berpikir juga, orang tua mungkin anak muda ini pengen terus diikutin ya. Nggak juga, kita pun juga harus belajar juga mengerti orang tua, ya harapannya ya orang tua juga bisa sama-sama belajar juga lah. Jadi jangan nggak satu sisi yang berubah, ya dua-duanya yang mau bertransformasi lah. Itu emang keterlibatan anak muda. Tepuk tangan dulu. Berarti emang keterlibatan anak muda dan regenerasi tentunya itu sangat penting ya dalam gereja. Tapi dalam gereja kita saat ini udah ada belum itu? Keterlibatan anak muda, regenerasi, keterlibatan. Itu udah ada belum? Ada ya? Ada. Saat sekarang nih, keterlibatan kayak pemimpin gereja udah mulai kayak, ya udah kita banyak libatin anak muda, atau ayo kita regenerasi biar anak muda semakin jadi tiang-tiang gereja lagi yang lebih besar gitu. Sudah ada dong, Yos. Sudah Buktinya ada. lu sekarang ada di majelis, berarti kan Yes. gereja ngasih kesempatan buat anak-anak muda untuk involve di gereja. Karena ya Pada contohnya di pelayanan gua juga dulu anak-anak muda ngerasa gereja nggak perhatian sama departemen komunikasi misalnya. Ternyata kalau gereja anak mudanya gereja pun perhatian ke sana, ya anak-anak muda juga mau. Ya berarti tinggal hal-hal yang sudah baik diteruskan, jangan jangan balik lagi ke masa-masa yang dulu. Pada tahun ini ya banyaknya. Maksudnya banyak pemuda tahun ini gitu. Ya, kan sekarang udah banyak nih, ada Itin, ada Casey, ada Luyos, ada Jason, ada Bang Frans, ada hal-hal yang seperti itu ya dilanjutkan dan tetap diarahkan lah ya. Iya. Diarahkan untuk anak-anak mudanya mau melayani, karena melayani kan nggak harus di satu tempat ya, maksudnya di setiap pelayanan di gereja tuh semuanya berarti lah ya. Mau mulai yang jagonya main piano ya pianis, yang nyanyi ya nyanyi, pelayanannya masing-masing, semuanya ada tempatnya masing-masing lah di gereja. Tapi banyak kayak ada untuk tahun ini kita banyak nih, tapi untuk tahun depan kenapa sih kita jadi kayaknya males deh terlibat lagi di gereja? Mungkin katanya bukan males ya, cuman mungkin ya mungkin jangan males. Kenapa kita tidak mau lagi untuk terlibat lagi di gereja, atau banyak pikiran kita untuk kayaknya kita sekali dua kali beberapa kali kita berpikir untuk kita akhirnya ada yang menolak, ada yang menghindar untuk terlibat lagi di gereja. Itu apakah salah kita atau bagaimana? Seperti itu. Kalau positifnya mungkin kita pengen anak-anak muda yang lain juga Regenerasi lah ya. Jadi kayak kita kan contoh lah, kita di sini udah 4 tahun, ini yang lain lah gitu. Kita kasih kesempatan, jangan kita terus. Mungkin itu ya. Kalau dari gue. Dari itu regenerasi ya. Iya, positifnya gitu sih. Untuk kita tidak terlibat lagi. Bukan tidak terlibat lagi. Bahaya. Apa? Maksudnya ya biar orang lain dapat kesempatan buat melayani. Jadi bukan hanya kita aja, tapi mereka juga bisa. Mungkin mereka ada
program lain yang kita belum pernah kepikiran, mereka lebih kreatif dibanding kita kayak gitu kan. Ide yang lebih segar ya. Ide yang lebih segar, kenapa tidak mereka yang membawakannya kepada kita semua. Dan tidak harus pemuda ya, mungkin orang tua yang lainnya mungkin melihat, oh program pemuda bagus kayak gini, kenapa tidak jadi orang tua juga kayak gitu. Karena ya mungkin ada orang tua yang pemuda dalam hati ya kayak gitu, yang ada keinginan untuk melayani buat pemuda juga harusnya open. Jadi bukan lebih ke malas atau kita tidak mau, tapi kita merasakan bahwa oh mungkin yang lainnya juga bisa berikut serta. Dan kita juga nggak langsung oh kita tidak mengikuti program, enggak, kita support dari belakang. Kita selalu tetap dukung, mau itu materi ataupun juga waktu kita siap juga. Berarti kita berkomitmen untuk selalu melayani tahun depan. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, jadi bukan hanya melepas kayak oh harus kita komitmen, enggak. Kita itu kalau dari gua pribadi ya tanggung jawab personal bahwa gua masih mau melayani walaupun itu bukan di majelis ataupun di mana, tapi gua masih mau mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja gitu. Mungkin mau menambahkannya paling melayani kan gak harus jadi anggota majelis kan. Iya. Kita menjadi staff saja, jadi diakon saja pun itu juga sebenarnya untuk melayani juga. Bukan berarti kita melayani di majelis terus sama melayani tidak melayani di majelis itu tidak dapat berkat. Enggak juga, kita sama-sama tetap dapat berkat. Yang penting intinya jangan kita berpikir negatif, oh saya nggak mau melayani karena apa-apa, tapi karena kita tetap mau melayani, cuman kita pengen regenerasi aja seperti itu. Ya, berpikir positif aja, karena sering berjalannya waktu kan anak-anak terus bertumbuh ya. Tadinya sekolah, kuliah, akhirnya bekerja. Jadi mereka yang sedang mencari karir, jadi beban kerjanya meningkat. Jadi mereka mau fokuskan dulu ke karir mereka, pekerjaan mereka, tapi bukan berarti mereka menjauh dari pelayanan, bukan seperti itu. Tapi seperti yang dibilang Casey, regenerasi, artinya biarlah anak-anak muda yang lain maju, kita yang sudah, kalian yang sudah senior, support dari belakang. Dukung programnya ya. Iya. Supaya juga bukan jadi apa namanya jabatan itu terus melekat sama kita terus ya. Kayak apa? Ya bagi gue ya kayak jadi pemimpin ataupun anggota majelis itu ya panggilan Tuhan, maksudnya ya kita nggak boleh jadi ada kemauan apa namanya arahnya ke sana, karena ya fokusnya tetap harus di pelayanannya dulu ya, bukan jadi gue mau melayani harus jadi anggota majelis. Jadi ya makanya ya perlu juga kadang-kadang ya yang namanya jabatan itu ya perlu juga di apa namanya ya tongkat kepemimpinannya diestafetkan ke yang lain lah, supaya setiap orang juga punya kesempatan untuk bertumbuh kan, nggak apa namanya nggak 100% kita akan berada di apa namanya di sini terus. Mungkin nanti ada suatu saat ya namanya kita karena masih anak muda ini lebih apa namanya lebih kreatif, nanti misalnya pindah kerja ataupun ada yang apa namanya memutuskan untuk pindah kota, jadi apa nggak terikat di satu orang terus, sehingga setiap orang itu bisa punya kesempatan bertumbuh juga lah, dikasih kesempatan. Jadi ya tetap apa namanya ya melayani, makanya tadi ya tak hanya di situ aja, jadi ya kasih kesempatan. Kan ya sama kan konsep pemilihannya pun juga ya dipilihkan secara terbuka ya, random lah kan, maksudnya ya benar-benar ya supaya dikasih kesempatan buat jangan sampai nanti ada timbul di hati kita bahwa departemen ini yang milik kita sendiri, karena kadang-kadang kalau sudah memimpin terlalu lama hal-hal seperti itu akan muncul sendirinya nih. Kadang-kadang mungkin contoh lah, mungkin gua udah memimpin 2 periode, kalau udah nanti dikasih ketiga atau keempat ya akan otomatis muncul kayaknya mengcompare ke apa namanya, kayaknya orang lain nggak oke nih kalau mimpin ini. Hanya memang tetap apa namanya harus dikasih kesempatan yang lain supaya nggak terikat ke personal, karena supaya pelayanan tetap fokusnya ke Tuhan. Mungkin kenapa tadi sempat bilang kayak komitmen tetap melayani, terus habis itu masalah ketidakterlibatan kita ya bukan apa-apa sih, cuma kayak ya untuk gimana kita menekankan kembali bahwa regenerasi itu perlu, bagaimana agar
gereja ini tetap mempunyai ide-ide yang fresh, yang baru, yang selalu terbarui lah gitu. Dan selain itu juga kadang ada yang sorry to say aja ya, maksudnya habis aktif tiba-tiba mulai menghilang seperti itu. Jadi menurut kalian nih, gimana perasaan kalian ngelihat teman-teman kalian yang khususnya habis aktif nih tiba-tiba hilang, apalagi teman-teman sebaya kita kan, yang mungkin ya nggak bisa disebut lah namanya di sini. Tapi gimana teman-teman sebaya kita tuh udah mulai nggak aktif gitu menurut kalian? Sebelumnya pertanyaannya, menghilangnya pindah gereja, pindah kota, atau pindah keyakinan? Itu dulu sih. Semuanya. Kan pindah keyakinan gimana perasaannya? Pindah gereja kenapa tuh? Kenapa bisa? Jadi kalau misalnya pindah gereja, menurut saya sih ya apa nggak masalah. Ya mungkin karena dia memang sedang ditempatkan oleh kantornya di kota lain, itu menurut saya nggak masalah. Yang masalah adalah kalau misalnya kita ada teman yang tadinya aktif, terus tiba-tiba dia menghilang. Itu sebenarnya sedikit menyedihkan juga, dan tidak bisa disalahkan juga gereja juga. Ada banyak faktor internal, faktor eksternal. Mungkin juga ada faktor keluarga, karena anak muda, keaktifan orang tuh juga faktornya bisa jadi dari karena keluarganya juga. Apakah karena orang tuanya mungkin sudah mulai jarang menghadiri gereja, atau jangan-jangan orang tuanya mungkin sekarang sedang sakit yang mengharuskan orang tuanya tidak bisa datang ke gereja, akhirnya dia harus menemani, kan kita nggak tahu juga. Jadi kita mesti melihat dulu latar belakangnya, kenapa kok dia tidak bisa datang ke gereja lagi. Nah, fungsi kita sebagai orang yang aktif adalah melawat orang seperti itu. Dan yang bagus lagi, gereja kita karena kemajuan teknologi ada yang namanya ibadah online. Karena puji Tuhan gereja kita di Hereno kita difasilitasi dengan ibadah YouTube dan Facebook. Itu mungkin juga membantu teman-teman kita yang berhalangan hadir untuk ke gereja itu bisa tetap ada di gereja. Tapi bukan berarti kita langsung melupakan dia gitu. Ya kita perlu setiap Sabat atau setiap sebulan 2 kali datang ke gereja, menemani dia. Dan mungkin sesekali bisa kita menjemput dia, ayo kita ke gereja, kita antar lagi seperti itu. Jadi kita harus tetap menyediakan fasilitas lah, bagaimanapun itu. Mungkin juga karena dia ada masalah keuangan juga, kita nggak tahu ya. Ada juga orang yang ke gereja tuh, dia mau ke gereja, banyak. Dia mau ke gereja tapi ngomongnya adalah, saya nggak punya uang untuk ke gereja, untuk ongkos ya om. Itu menyedihkan, jujur itu menyedihkan sih. Jadi memang kita perlu peka sih pada jemaat kita. Memang jemaat kita ini jemaat yang besar, cukup sulit, cukup berat juga. Untuk itu kita perlu kerjasama yang baik antara tim gembala, ketua jemaat, dan juga departemen dan masuk diakon. Menurut saya seperti itu sih. Terima kasih. Oke, lagi? Fighting. You know. Kebetulan banyak ya temen gue. Dan maksudnya ngelihat juga dari kecil, apalagi aktif banget, terus tiba-tiba hilang, pasti sedih dong. Maksudnya apalagi punya talent yang maksudnya di gereja tuh benar-benar dibutuhin gitu loh. Walaupun ya memang harus regenerasi juga, dan masih banyak yang lebih bertalenta juga dari mereka. Cuman seperti yang tadi bilang Bang Frans lah, maksudnya kita lihat dari sisi mana dan kenapa mereka sampai bisa gak aktif lagi. Mungkin kalau yang udah kita coba ya gak apa-apa, seenggaknya kita sudah berusaha gitu loh. Tapi kalau yang mungkin kita lihat masih bisa kita ajak, kita coba, bolehlah kita lebih akrab, lebih menoleransi ya. Maksudnya jangan kita langsung mana aja, orang kan kalau digituin langsung ini ya sakit gitu loh. Maksudnya terima aja gue gitu, jangan langsung kayak baru datang langsung ditanyain kayak gitu, kan pasti gak enak gitu loh. Langsung suasananya dia belum mau. Nah itu yang kita harus baca dulu gitu loh. Siapa tahu memang saat itu dia datang
dia kalau mau aktif gitu, tiba-tiba Pertanyaan kita bikin. iya kayak gitu sih. Jadi mungkin yang lebih dijaga tuh harus mulut kita aja ya, hati-hati. Mulutnya harimau. Kita semua Oh gitu sudah. tapi ya sadar aja. Apa sih? Itu sih kecil gitu loh, kecil ya, cuma segini dibanding tangan, kaki. Super sekali. Oke guys, thank you ya. Kenapa sih? Ya maksudnya udah berani untuk kayak ya kasih unek-unek lah. Nggak unek-unek juga ya, kasih pendapat, pendapat. Lebih kayak refleksi ya. Iya, refleksi kayak apa yang udah kita lalui, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan kita bisa lakukan untuk masa depan kita. Paling terakhir dari masing-masing kita, harapan kita lah untuk rumah kita ini gimana. Dari Kaitin. Gini sekarang. Aku cari dulu. Oh, Aku cari dulu jawaban. kamu nggak bisa. Ayo. Harapan ya. Kayaknya sih masih nyambung sama jawaban gue tadi. Kayaknya ya, nomor satu itu komunikasi. Semua yang kita ucapkan, terutama untuk yang udah hilang gitu ya, maksudnya apalagi mau aktif lagi, itu kita perlu hati-hati. Maksudnya oke, kita pernah akrab sama mereka, ataupun yang belum akrab pun apalagi loh. Dari cara kita bicara, mungkin kita menganggapnya sepele gitu kan, kayak kita kan bercanda, tapi orang kan belum tentu menganggap seperti itu. Maksudnya dari orang tua ke orang muda, ataupun orang muda ke orang muda pun seperti itu gitu loh. Kita nganggapnya kayak santai, mungkin menurut kita santai, tapi menurut orang belum tentu santai. Apalagi orang yang dulu pernah aktif, terus mau aktif lagi, terus kita baru datang langsung ditanyain, mohon maaf ya, tapi rata-rata kayaknya kebanyakan orang tua, apalagi kan jujur ya, mohon maaf juga, bukannya gimana ya, kayaknya kalau yang di luar Advent itu ada menganggap orang Advent itu lebih banyak gosipnya. Kalau kalian sadar ya, maksudnya semua tuh kayak gampang sekali menyebar. Emang iya? Nah, ini ini langsung emang iya. Artinya kita nggak bisa menjaga rahasia kayak gitu. Itu kan privacy orang. Mungkin kalau kalian setelah kalian dipercayakan cerita tentang seseorang, keep lah itu. Jangan dibuat seperti, ih, gue ngeliat dia merokok loh, atau gue ngeliat dia minum kopi loh. Kita tahu itu salah, tapi kan kita nggak mau semua orang tahu, ataupun nggak semua orang menganggap itu biasa gitu loh. Minum teh, paling kecil minum teh ya maksudnya. Apalagi kalau sekarang kan kita ngeliat ketemu di jalan kayak udah biasa aja, santai aja lah kayak gitu. Walaupun kayak kita kan dalam hati, minum kopi kan nggak boleh, gak usah lah itu kita sebarin. Ataupun dia pakai anting, temen gue kayak ada yang masih ditutup, atau ada yang udah terbiasa kayak gitu, ininya bolong gitu loh kan. Rambut. Ya kayak gitu. Jadi mungkin dari cara kita berbicara atau cara berkomunikasi yang paling harus diperbaiki di gereja itu sih. Lanjut guys. Kurang lebih sebenarnya kalau dari gue sama sih, gak jauh. Sama ini sebenarnya nyambung juga sama buku ini Why Our Teenagers Leave the Church. Jadi masuk ya. Jadi Kayaknya baca ya gitu. Jadi yang pertama emang komunikasi itu yang perlu, apalagi kita kan ya tadi udah kita bahas semuanya lah, komunikasi antara kita dengan pemimpin gereja, antara kita anak muda dengan orang tua, supaya kita tahu maksudnya kalau bisa ada sesuatu hal yang mungkin berbeda, kita tahu akar masalahnya apa, kita tahu apa yang terbaik untuk pelayanan Tuhan gitu. Sama mungkin ya tadi kita disebutin juga kayak mentoring, pendampingan, karena memang semuanya kita belajar. Bahkan menurut gue juga pendeta pun sebenarnya belajar. Pendeta tuh bukan yang tahu semuanya juga, jadi
semua kita manusia saling belajar sampai selama di dunia ini kita saling belajar lah. Jadi emang ya itu semua sih sebenarnya harapannya ke depannya bisa lebih baik lagi supaya ya pelayanan kita ke Tuhan juga jauh lebih baik lagi gitu sih kalau dari Casey. Sumpah Kajo terakhir aja. Ya. Kajo terakhir aja. Harapan sekalian penutup. Kalau dari aku adalah harapannya ya komunikasi, terus ya semoga kita bisa melayani satu dengan yang lain dengan baik, melayani dan juga dilayani. Kita sama-sama ayo kita satu tujuan untuk melayani Tuhan Yesus, seperti itu. Mantap. Mantap. Mengkeren. General. Kecil. Wah, nggak ketemu nggak ada bisa dapat. Kalau dari gua ini harapan sekaligus mungkin dari merekap ya semua yang kita bicarakan. Mungkin benar ya. Jadi faktor mengapa remaja atau pemuda atau siapapun itu yang keluar dari gereja itu kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada pergumulan tersendiri personal ataupun faktor eksternal. Itu adalah hal yang kita tidak bisa kontrol. Tapi hal yang kita bisa kontrol dan bisa dimulai dari sendiri adalah cara kita yang tadi disebutkan, cara kita berkomunikasi, cara kita juga sikap kita kepada orang lain, dan cara kita juga bagaimana kita meningkatkan kerohanian kita di gereja. Jadi kalau harapan pribadi dari gue itu bahwa semoga dari semua yang kegiatan pemuda yang kita lakukan di gereja itu bisa meningkatkan solidaritas ya teman-teman kita di gereja. Jadi dan harapan gue ini sekarang ini ada beberapa pemuda yang di sini ya hadir pada hari ini, tapi besar harapan gue nanti bisa lebih ramai lagi. Jadi semoga nanti ruangan ataupun rumah yang kita tempatin sekarang ini bisa tambah banyak orang yang mengikuti ataupun juga melayani di gereja maupun dimanapun. Pusing yang punya rumah. Jadi nanti area parkirnya mohon diluaskan ya. Dan diajukan bawa sleeping bag. Gue ya. Iya. Kalau gue mungkin harapannya ya Pak. Ya harapan atau apapun. Harapannya gereja yang pertama, sebenarnya dulu gue sempat adakan program yang namanya ada setiap bulan itu 1 atau 2 sahabat itu yang memimpin gereja itu adalah anak muda semua. Jadi di sini maksudnya adalah melibatkan anak muda untuk bisa belajar untuk memimpin gereja, tidak malu untuk maju ke depan, berani menyampaikan firman. Karena dengan cara kita melibatkan orang muda itu, mungkin itu membuat dia jadi lebih semangat lagi untuk bisa melayani Tuhan. Kayak gua, kenapa gua di tahun 2018 tuh baru bisa aktif di gereja, aktif melayani. Karena nggak ada yang mendorong gua untuk bisa aktif di gereja. Namun karena ada pihak-pihak yang selain 4 nama tadi yang saya sebutkan tadi, ada pihak-pihak lain juga yang ayo aktif di gereja, mau nggak kamu sebagai staff ini. Nah, saat itu gue pikir, ternyata gue ada manfaatnya untuk gereja ini. Jadi, kalau gitu kan next gue harus datang ke gereja lebih cepat lagi. Gue harus datang bukan dari jam khotbah, tapi juga datang dari jam rumah tangga seperti itu. Jadi memang perlunya gereja melibatkan orang muda dalam setiap kegiatan pelayanan, baik itu pelayanan di dalam gereja itu maupun pelayanan yang di luar gereja. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Dari gua sih hal kecil apa sih yang perlu dilakukan bersama ya? Lebih ke positive thinking. Kayak semua tuh menurut gue berasal dari pikiran kita dulu. Kalau kita melakukan segala hal dengan positif, arahnya sudah positif, menilai orang secara positif dulu instead of lihat negatifnya dulu, buahnya itu pasti akan baik lah.
Ketika kita dengar pendapat orang, ya kita lihat dulu ini orang kenapa ngomong begini, positifnya apa dulu, bukan dari sisi negatifnya. Ketika kita dikritik, oh kita bisa berpikir bahwa oh dia peduli ke kita, bukan pikiran negatif bahwa oh dia nggak suka ke kita. Jadi hal-hal positif ini yang bikin environment-nya jadi bagus lah antara kita anak muda dan juga orang tua. Karena setelah kalau kita pun positif, orang tua positif, anak-anak kecil pun positif, ya gua rasa ya akan enak lah semuanya, suportif lah, saling mendukung. Semua yang dilakukan tuh pastinya baik gitu loh. Jadi sama-sama proaktif lah, kalau misalnya ada apapun, ada masalah, ada hal-hal yang lain, itu semuanya ya dimulai dari pikiran positif dulu. Jadi nggak ada hal-hal negatif yang muncul ketika misalnya anak muda melakukan kegiatan apa, ataupun bahkan kadang-kadang anak muda pun berpikiran kan sebaliknya, ini orang tua melakukan hal ini karena apa. Jadi gue rasa hal kecil dari bagaimana setiap pribadi di gereja itu berpikiran positif akan berimpact ke segala hal yang terjadi di gereja. Kurang lebih begitu. Oke, Pak Johan. Dari saya tadi sudah disebutkan, rumah itu adalah tempat kita beristirahat, tempat family, tempat kita bebas melakukan segala sesuatu. Jadi satu yang langkah kecil, ini bukan langkah kecil tapi dampaknya sangat luar biasa. Aku ambil dari Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Jadi kalau kita tahu dicubit itu sakit, jangan cubit duluan. Jangan menghakimi supaya kita juga tidak dihakimi. Artinya ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dalam kita bagaimana caranya membentuk gereja itu menjadi rumah kita, menjadi suatu rumah. Yang namanya gereja itu bukan hanya orang tua, tetapi di sana juga ada anak-anak, anak muda. Dan anak muda itu adalah harta terbaik yang Tuhan titipkan, yang harus dibentuk, karena dari sanalah generasi pemimpin akan terus berlanjut. Jadi bagaimana sebagai orang tua kita juga harus introspeksi apa yang kurang dari cara orang tua mendidik seorang anak, apa yang kurang dari seorang pemimpin rohani dalam membimbing mengarahkan anak-anak muda, apa yang kurang supaya mereka benar-benar menjadi contoh terbaik untuk pertumbuhan tiang-tiang gereja ini. Dan bagi orang muda, apa yang kurang dari kontribusi anak muda itu bisa dievaluasi, bisa direnungkan apa yang kurang, itu coba diperbaiki sehingga yang namanya gereja itu bisa jadi satu rumah bagi kita semua. Amin. Thank you guys. Kita bangun kita. Udah berapa jam kita? Oke, Karena seru banget ya. mungkin seru banget hari ini. Seru banget. Banyak banget yang udah kita bahas sampai tadi penutupan dari Kak Johan. Jadi sampailah kita di penghujung acara, karena kita dibuka oleh doa. Mari kita ditutup dengan doa. Tapi sebelum itu ada ayat yang ingin disampaikan oleh Kak Johan. Boleh persilakan Kak Johan, sekalian mungkin kalau ada penutup kesimpulan lagi yang ingin disampaikan. Untuk menutup podcast kita, saya bacakan dari Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dari semua yang sudah kita bicarakan di podcast ini, tujuannya adalah bagaimana rumah itu menjadi satu
pertemuan yang indah, saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menghakimi, bukan saling menyakiti, tapi menjadi satu pertemuan yang indah untuk terus menyembah Tuhan, berkat-berkat terus mengalir bagi kita. Dan pentingnya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan adalah karena kita adalah harta atau aset yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya karena kita sudah mendekati hari akhir, semakin harus kita lebih giat saling mempererat tangan kita satu sama lain, bukan malah kita menjauh. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua, orang muda saling menghargai satu sama lain supaya persatuan itu tetap tumbuh, sehingga yang menjadi ayat Ibrani 10 ayat 25 ini boleh kita lakukan sehingga menjadi berkat bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi banyak orang. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Allah kami yang teramat baik, segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sudah merasakan berkat rahmat Tuhan di dalam kami bersekutu melalui podcast pada siang hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami, Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami boleh menyampaikan apa yang menjadi angan-angan hati kami, apa yang menjadi keluh kesah kami selama kami beribadah di gereja. Tuhan menolong kami agar apa yang kami sampaikan ini pun boleh Tuhan sempurnakan. Tuhan boleh mampukan kami untuk menjadi anak-anak muda yang terus mau melayani Tuhan, melayani bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, di tempat kami menempuh pendidikan, di tempat kami bekerja, mencari karir pekerjaan. Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Dan Tuhan kuatkan kami meskipun banyak tantangan di dalam gereja kami, tetapi dengan kuat kuasa Tuhan kami boleh tetap tinggal di dalam gereja kami, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup podcast ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami sepanjang perjalanan, berkati kami dalam setiap langkah pergumulan, pekerjaan, kesehatan, juga mendoakan orang tua kami masing-masing. Biarlah Tuhan pun menyertai, memberkati semua orang tua dari anak-anak muda kami, biar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, mengampunikan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Iti, terima kasih Kak Kesi, terima kasih Hosea, terima kasih Bang Frans, terima kasih Jason, terima kasih Kak John, terima kasih kru-kru. Sebelumnya juga terima kasih kepada penonton yang telah menonton dari awal sampai akhir. Kami juga minta maaf kalau memang dari awal sampai akhir kita ada salah ngomong atau dan segala macamnya. Tujuan kami hanyalah ingin bagaimana rumah kami tetap nyaman, seperti itu. Jadi sampai bertemu lagi di episode Ngepray selanjutnya dengan konsep yang baru, dengan wajah-wajah yang baru, yaitu ditunggu saja pada episodenya. Gitu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Ngepray, ngobrol bareng pemuda remaja Advent.